Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan ini adalah HP Vivo Y19 8/256. Harganya murah cuma 700 ribuan aja. Nih lihat, 8 GB RAM, 256 GB ROM. Harganya 700 ribuan dan tulisannya Vivo Y19 Mobile Phone. Ada lambang 0700 seperti ini. Terus di bagian belakang HP-nya juga ada tulisannya Vivo Y19 8+256. Ada lambang 0700 juga seperti ini. Nah, tapi memori 8/256 itu cuma tipu-tipu doang ya. Walaupun ditentang ponselnya itu juga dibuat seolah-olah 8/256 di sini nih. Di pengaturannya ini RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256 GB. Tapi ini cuma tipu-tipu aja. Memori aslinya kita bisa cek pakai dua aplikasi ini, DevCheck, AIDA 64 atau CPU-Z juga bisa. Tergantung selera aja lah. Kita cek pakai aplikasi DevCheck. Di sini kita masuk ke hardware-nya aja. Ternyata memori aslinya RAM-nya itu cuma 6 GB aja dan ROM-nya cuma 128 GB. Kalau dilihat dari memori 6/128 harga 700 ribuan, sebenarnya worth it aja sih. Tapi kenapa harus dibuat seolah-olah 8/256? Kenapa nggak dibuat 6/128? Jujur aja segitu ya, malah lebih bagus kalau jujur ya. Kenapa dibuat seolah-olah 8/256 terus dijual dengan harga murah di 700 ribuan doang seperti ini? Kalau dibuat jujur 6/128 sebenarnya banyak juga sih yang berminat sama HP ini. Tapi HP ini nggak sebagus itu ya. Mungkin bagi kaum-kaum yang mendewakan memori, RAM dan ROM itu HP-nya bagus nih, worth it 6/128 harganya di 700 ribuan. Tapi HP ini banyak masalahnya, terutama kalau yang suka main WA atau yang keseharian pakai WhatsApp gitu ya. Itu ada yang bermasalah. Biasanya kebanyakan WhatsAppnya itu kena spam atau kena blokir. Jadi harus ganti-ganti nomor. Walaupun ganti nomor sampai 3 kali 4 kali biasanya tetap kena spam atau kena blokir kayak gitu. Tapi nggak semuanya ya. Ada beberapa doang yang kayak gitu. Mungkin banyak yang kena tapi nggak semuanya juga. Pasti nggak 100% WhatsAppnya kena spam atau kena blokir. Jadi yang beli HP seperti ini, kalau misalnya WhatsAppnya kena spam atau kena blokir, mending di retur aja deh ya kan. Nah, di sini aku juga nggak merekomendasikan kalian buat beli HP ini. Aku nggak ada merekomendasikan sama sekali ya. Tapi untuk kalian yang ngotot mau beli HP ini, resikonya tanggung sendiri pokoknya. Nah, selanjutnya aku mau bahas HP ini. Di layarnya nih, layar HP ini yang dipakai itu layar KW juga atau LCD KW. Bisa dilihat dari warna layarnya. Ini menjurus banget ke arah kebiru-biruan. Ini untuk mata kurang bagus ya kalau yang kebiru-biruan seperti ini. Untuk kesehatan mata itu kurang bagus. Walaupun kita maksimalin cahayanya tetap aja kelihatan kebiru-biruan ini, lebih ke Blu-ray kayak gitu. Terus kalau kita pakai mode kenyamanan mata tetap aja nih kelihatannya ada aura-aura birunya. Walaupun ini kelihatan agak kuning seperti ini, tetap aura-aura kebiruannya itu nggak bisa hilang. Jadi Blu-ray-nya itu memang kerasa banget di LCD ini. Nah, untuk LCD yang ori itu multitossnya bisa sampai 10 tos. Tapi untuk HP ini, kalau kita cek pakai aplikasi multitoss tester, maksimalnya cuma bisa di 5 sentuhan aja, nggak bisa lebih dari 5 sentuhan. Nih 5 sentuhan maksimalnya. Resolusi layarnya di 1080 x 2340 pixel. Kepadatan layarnya 480 dpi. Jadi untuk LCD-nya ini juga dipastikan kalau LCD yang ada di HP ini LCD KW. Selanjutnya untuk kelengkapan yang didapat itu juga kebanyakan OEM. Contohnya kepala chargernya nih. Kepala chargernya ini OEM, kerasa banget ini kopong, dengerin. Kopong banget. Terus ini bobotnya juga ringan banget, dipastikan ini OEM atau KW. Kemudian kita akan dapat USB juga. USB-nya kalau kepala chargernya OEM, USB-nya juga pasti OEM atau KW seperti ini. Terus kita akan dapat headset juga. Yang selanjutnya ini ada softcase bening. Terus dapat SIM ejector juga. Dan yang terakhir kita akan dapat buku petunjuk yang nggak berguna. Kenapa aku bilang nggak ada gunanya atau nggak berguna? Soalnya ini kosong semuanya, modelnya kosong, serialnya kosong, invoice-nya kosong, nggak ada tipe-tipe. Oke, selanjutnya kita ke spesifikasi HP-nya ya. Untuk spesifikasinya langsung kita cek pakai AIDA 64 aja, langsung ke bagian sistemnya nih. Nah, di bagian sistem HP ini itu memorinya itu RAM-nya 6 GB dan ROM-nya 128 GB. 8/256 yang ada di belakang box dan di pengaturan itu cuman tipu-tipu aja. Aslinya 6/128. Untuk chipsetnya ini MediaTek 6768 atau biasa disebut dengan MediaTek Helio P65. Fabrikasinya 12 nanometer, kemudian inti CPU-nya 8 core. Tapi di harga segini 700 ribuan dapat chipset MediaTek Helio P65 itu lumayan banget loh.
Udah bisa dipakai buat main game tipis-tipis, Mobile Legends atau Free Fire ini bisa nih ya. Kemudian untuk layarnya, ini layarnya 1080 x 2340 pixel, masih IPS LCD, belum AMOLED. Ukuran layarnya 6,53 inci, kemudian refresh rate-nya juga masih 60 Hz. Tapi di harga segini worth it banget nih dapat layar seperti ini, walaupun layarnya KW ya. Tapi kontras layarnya itu yang bikin jelek ya, biru-biruan banget kelihatan, untuk mata nggak bagus, merusak mata. Kemudian untuk baterainya sendiri ini 5000 mAh. 5000 mAh tapi nggak tentu awet, tergantung hoki-hokian aja. Kalau hoki mungkin dapat baterai yang awet, tapi kalau lagi nggak hoki mungkin dapat baterai yang cacat. Selanjutnya kita coba ke Androidnya. Untuk Android HP ini pakai Android 9 atau Android Pie, dan jangan coba-coba update atau nge-flash. Takutnya nanti setelah update atau flash malah error, bisa resikonya itu seperti IMEI-nya 0, bisa juga layarnya jadi nggak bisa terang dan lain-lain. Biasanya HP seperti ini memang nggak diperuntukkan untuk diupdate atau di flash. Biasanya kebanyakan terjadi error kalau misalnya udah update atau di flash terus normal-normal aja, berarti itu hoki ya, soalnya aku udah sering nyobain dulu. Habis diupdate malah error, jadi IMEI-nya 0 lah, layarnya nggak bisa gelap lah, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kameranya, kamera utamanya itu 16 megapiksel. Terus ada kamera ultrawide-nya juga nih 8 megapiksel, dan ada kamera makro 2 megapiksel. Jadi udah lumayan nih, kameranya juga pastinya cukup bagus. Untuk kamera depannya juga udah 16 megapiksel. Nih, untuk kamera belakangnya ini terbilang bagus banget nih ya. Untuk kamera belakangnya dulu. Kita ke kamera belakangnya, bagus banget nih ya, lihat nih. Lihat nih, kamera belakangnya bagus banget, 16 megapiksel, jernih. Kalau untuk foto-foto ini udah worth it banget nih. Kalau untuk foto-foto worth it banget nih, pasti ya. Untuk lensanya juga ada ultrawide, terus ada lensa buram, terus ada lensa makro juga. Jadi lensanya juga udah banyak pilihan, udah bagus nih. Kemudian untuk video di HP ini bisa 1080p 30 fps, 720p 30, dan 480p di 30 fps juga, nggak bisa di 60 fps. Untuk kamera depannya itu juga sama ya, untuk videonya bisa di 1080p 30 fps, 720p 30 fps, dan 480p 30 fps. Untuk resolusi videonya ini bisa di H265 ya. Ini bisa di H265, jadi udah lumayan bagus nih, H265. Oke, bagus juga. Ini bisa dipilih nih, mau H265 atau H264 juga. Tapi aku biasanya pakai H264 sih, H264 aja udah bagus. Nih kamera depannya seperti ini ya. Nih kamera depannya terbilang cukup bagus banget, jernih, 16 megapiksel. Lebih bagus lah untuk ukuran HP 700 ribuan daripada HP-HP yang 700 ribuan lainnya, ini bagus kameranya. Tapi resikonya ya tadi ya, ini HP-nya kalau untuk WhatsApp resikonya itu kena spam atau kena blokir gitu. Terus HP-nya dalamnya juga udah acak-acakan pasti, udah banyak bekas servisan, udah banyak gantian part, namanya juga HP nggak resmi dan direfurbish, direkondisi oleh pihak luar dari Vivo-nya. Dan garansinya juga nggak resmi ya, antara penjual dan pembeli gitu. Kalau penjualnya udah kabur atau ngilang ya nggak bisa klaim garansi di service centernya Vivo. Kita juga bisa mengetahui HP-nya itu resmi atau enggak dengan cara cek nomor IMEI ya. Kita bisa cek nomor IMEI-nya. Kita bisa lihat di belakang boxnya ini, atau kalau enggak kita cek pakai bintang pagar 06 pagar seperti ini. Nah, kita bisa cek di sini, terus kita cocokkan juga di belakang sini sama sini sama atau enggak. Oh, ternyata sama. Tapi kita bisa cek di website resminya Vivo ya. Nah, kita ketikkan aja Vivo Indonesia seperti ini dan kita langsung klik autentikasi IMEI. Kita klik autentikasi IMEI. Kalau udah gitu kita masukkan nomor IMEI 1 yang mau kita cek ya. Kita cek nomor IMEI 1-nya aja nih. Nah, setelah nomor IMEI-nya ini kita masukkan, selanjutnya kita centang di sini, terus kita kirim aja, masukkan kode verifikasinya. Contohnya kayak gini. P-nya kecil, ini P-nya kecil, P kecil, R kecil, terus B besar ya. Seperti ini nih, B-nya besar, langsung kirim aja. Nah, pastikan kalau kalian mau beli HP yang resmi itu IMEI-nya terdaftar ya, terdeteksi. Nah, kalau tulisannya maaf, informasi nomor IMEI-nya ini tidak dapat ditemukan seperti ini, berarti HP-nya ini enggak resmi ya. Jadi wajib berhati-hati kalau misalkan HP Vivo kalian dicek seperti ini, nomor IMEI-nya tidak dapat ditemukan. Ini pasti suntikan dari tipe HP lain kayak gitu. Nah, jadi wajib hati-hati ya kalau kalian beli yang nomor IMEI-nya tidak dapat ditemukan seperti ini. Takutnya nanti WA-nya bisa kena blokir, kena spam, atau kalau enggak nanti IMEI-nya enggak terdaftar di Kemenprint. Bisa juga resikonya nggak dapat sinyal sewaktu-waktu kayak gitu ya. Untuk yang terakhir nih, bodi HP-nya dari tadi lupa belum dibahas ya, bodi HP atau tampilan HP-nya nih.
Untuk tampilan HP-nya di bagian belakang ada triple kamera dengan kamera utama 16 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Ada fingerprint juga, ada tulisan AI triple kamera, di sini ada tulisan Vivo. Terus di bagian samping kirinya ada slot SIM tray yang udah triple slot tentunya. 2 nano SIM sama 1 micro SD ya, seperti ini ya, 2 nano SIM sama 1 micro SD kayak gini. Terus di bagian atasnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada lubang jack audio. Ada 1 buah lubang mikrofon buat kuncian pakai upeng bintang kanan kiri. Terus ada port micro USB dan ada 6 buah lubang speaker. Di bagian depannya ini ada sebuah kamera selfie. Di atasnya ada earpiece dan pasti ada sensor-sensor juga. Terus ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitasking. Di sini pasti ada sensor proxy dan sensor cahaya ya. Jadi seperti ini nih HP-nya. Oke ya, jadi untuk video review HP Vivo Y19 harga 700 ribuan 8/256 refurbish rekondisi nggak resmi ini sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.